Salam jumpa dalam dunia ekonomi. Bertemu kembali dengan Pak Guru Albert dalam mata pelajaran ekonomi. Saat ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tentu kita semua masih ingat apa saja kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kegiatan konsumsi berarti kegiatan yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Seperti misalnya kamu makan sesuatu. Lalu kegiatan produksi berarti kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Misalnya suatu perusahaan memproduksi roti. Satu lagi kegiatan ekonomi yaitu distribusi, yaitu kegiatan memasarkan suatu barang. Lalu siapa saja pelaku ekonomi? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau yang kita singkat sebagai RTK. RTK memiliki peran-peran penting. Yang pertama sebagai konsumen barang dan jasa. Lalu apa yang dimaksud dengan konsumen barang dan jasa? Ini berarti RTK mengkonsumsi suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Faktor produksi bisa terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Untuk itu, RTK akan mendapatkan upah, sewa, laba, dan juga bunga. Pelaku ekonomi yang kedua, yaitu rumah tangga produksi atau yang disingkat dengan RTP. RTP seringkali kita sebut sebagai perusahaan. Ada beberapa macam perusahaan kita kenal. Yang pertama yang disebut dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah. Tentu sebagai sebuah perusahaan tujuan utamanya adalah untuk mencari laba, mendapatkan keuntungan, dan juga untuk melayani masyarakat. Lalu, apa saja peran pelaku ekonomi RTP? Yang pertama adalah sebagai penghasil barang dan jasa, dan yang kedua sebagai pemakai faktor-faktor produksi, seperti yang tadi saya utarakan. Tanah, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah juga melakukan konsumsi barang dan jasa dan juga faktor-faktor produksi. Seperti apa konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah? Nah, untuk itu pemerintah dia misalnya membeli alat tulis kantor. Ketika pemerintah melakukan perjalanan dinas, itu adalah bentuk dari konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, pemerintah juga melakukan konsumsi faktor produksi. Adanya tenaga kerja dalam profesi pegawai negeri sipil misalnya. Nah, di sana pemerintah menggaji pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu adalah berasal dari faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, pemerintah juga berperan sebagai penarik pajak. RTK dan RTP membayar pajak kepada pemerintah. Dan itu menjadi iuran wajib warga negara yang harus diberikan kepada negara. Dan yang ketiga, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan ekonomi untuk melancarkan proses permintaan dan penawaran. Pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri berperan dalam kegiatan ekspor dan impor. Lalu apa itu kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim suatu barang dari satu negara ke negara lain, dari dalam negeri ke luar negeri. Lalu apa itu kegiatan impor? Kegiatan impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan suatu barang dari luar negeri ke dalam negeri. Misalnya Indonesia ingin membeli beras dari Thailand, maka Indonesia melakukan impor beras dari Thailand. Kemudian, bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi? Nah, kita akan mempelajarinya dalam
model diagram interaksi antar pelaku ekonomi yang bahasa kerennya circular flow diagram. Circular flow diagram itu terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor RTK dengan RTP, lalu kerjasama sektor RTK pemerintah dengan RTP, lalu juga ada lagi kerjasama RTK, pemerintah, RTP, dan masyarakat luar negeri. Bagaimana kerjasama RTK dan RTP itu berjalan? Interaksi antara RTK dan RTP itu interaksi antara pemenuhan faktor-faktor produksi yang berasal dari RTK dan diberikan kepada RTP atau RTP membeli faktor produksi dari RTK. Nah, untuk itu RTP melakukan pembayaran faktor-faktor produksi. Faktor produksi tersebut dikombinasikan oleh RTP untuk kemudian diproduksi menjadi barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang diproduksi oleh RTP digunakan oleh RTK untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. RTK dalam hal ini melakukan pembayaran barang dan jasa atas yang dibeli dari RTP. Lalu bagaimana interaksi dengan pemerintah? Interaksi dengan pemerintah itu diberikan dalam bentuk pembayaran pajak. Pembayaran pajak RTK kepada pemerintah dan pembayaran pajak RTP kepada pemerintah. Lalu balas jasa apa yang didapat RTK dan RTP? Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam. Pajak itu dikelola untuk kemudian pemerintah membangun jembatan, pemerintah membangun rumah sakit, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya. Pemerintah juga memberikan subsidi kepada RTK maupun kepada RTP. Subsidi kepada RTP dalam bentuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan, sementara subsidi pemerintah kepada RTP adalah subsidi untuk memperlancar proses produksi. Bagaimana kemudian masyarakat luar negeri terlibat dalam kegiatan ekonomi? Masyarakat luar negeri terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekspor dan impor. Baik itu ekspor barang dan jasa maupun ekspor faktor-faktor produksi. Atau juga impor barang dan jasa maupun impor faktor-faktor produksi. Oleh karena itu, terjadilah apa yang disebut dengan perdagangan internasional. Sekian dulu dari saya tentang pokok bahasan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sampai ketemu minggu depan.